Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya tentang hal-hal menarik di episode terbaru anime Jujutsu Kaisen, yakni episode ke-15. Yang mana fokus dari episode ini adalah kebangkitan Sukuna di tubuh Yuji. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Akan gue bahas lengkapnya ya. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita check it out. Oke, hal menarik pertama di episode ini adalah Toji yang mampu menghabisi Dagon sendirian. Ya, di awal-awal episode, kita disajikan adegan lanjutan ya dari apa yang terjadi di episode sebelumnya. Di mana saat Megumi punya rencana untuk mengeluarkan semuanya dari domain milik Dagon, tiba-tiba dari pintu keluar yang dibuat tersebut ada seseorang yang nyelonong masuk tak diundang. Dan dia adalah Toji Fushiguro atau Toji Zenin yang telah dibangkitkan oleh nenek Ogami pada tubuh cucunya. Yang udah gue jelasin ya di video-video sebelumnya bagaimana dia bisa hidup kembali. Nah sekarang setelah masuk ke domain Dagon itu, target utamanya jelas ya adalah seseorang yang punya energi kutukan paling besar, yakni Dagon itu sendiri. Dan akhirnya dimulai ya bagaimana Toji dengan kekuatan supernya mampu merampok senjata dari Maki. Maki pun sampai terheran-heran, ini orang nggak punya energi kutukan sama sekali, tapi bisa merampok seenak jidatnya. Hehehe. Nah, Nami dan lainnya pun harus jadi penonton aja ya, melihat bagaimana ganasnya, bagaimana cepatnya, dan bagaimana intensnya pertarungan antara Toji, sang manusia tanpa energi kutukan yang mampu mendominasi, melawan Dagon, sang roh kutukan tingkat spesial. Hehehe. Berulang kali ya, Dagon mengeluarkan serangan Shikigami miliknya. Akan tetapi, Toji mampu untuk memblok serangan tersebut dan langsung membalas serangan bertubi-tubi tadi dengan senjata milik Maki yang dia rampok sebelumnya, yakni Playful Cloud. Sampai ketika saat puncak pertarungan pun datang, Dagon dan Toji yang kelihatan bakal imbang, akhirnya jadi nggak imbang lagi. Setelah Toji memutuskan untuk mengasah senjata miliknya tadi, yang awalnya tumpul kayak ini ya, dia asah sampai jadi runcing. Seperti ini. Wow, gila banget ya. Kok bisa? Semua pun terheran-heran, termasuk kita semua kan ya yang nonton. Udah di luar nalar banget deh. Hehehe. Dan setelah itu, Dagon yang tahu akan hal ini berusaha untuk terbang dan menghindar dari serangan tersebut. Akan tetapi, Naobito Zenin di sana berusaha membantu Toji dengan menghentikan Dagon untuk terbang lebih tinggi. Dan saat itu pula, tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Toji dengan lompatan supernya mampu menusuk Dagon di kepalanya. Dan lanjut memukul Dagon tanpa henti dengan senjata tumpul ini. Sampai-sampai domain pun langsung hilang. Ya, karena hilang pula nyawa dari Dagon. Hehehe. Semuanya yang awalnya seneng karena Dagon bisa dikalahkan, tiba-tiba jadi gemetar. Pasalnya, mereka nggak tahu Toji ini pihak siapa. Kenapa dia melirik ke arah mereka semua? Jangan-jangan dia bakal membasmi semua orang siapapun itu. Hehehe. Dan benar ya, emang seperti itu Toji sekarang. Dia bakal menyerang seseorang yang punya energi kutukan terbesar di dekatnya. Sehingga target berikutnya adalah Megumi, anaknya sendiri. Wow, tapi sayang banget ya, karena pertempuran mereka harus kita saksikan di episode-episode berikutnya. Gak sabar buat nonton kan ya, reuni antara ayah dan anak. Hehehe. Dan hal menarik berikutnya di episode ini adalah Jogo yang mampu membakar semuanya. Ini juga adegan gila sih ya. Tanpa diduga-duga, ketika Dagon udah mati dan berubah menjadi abu, Jogo yang merupakan roh kutukan tercepat datang tak diduga-duga. Sambil menangisi kepergian Dagon, dia pun membalas dendam Dagon dengan cara membakar semua orang yang ada di sana. Dimulai dari Nanami, target pertamanya. Boom, gila, secepat itu. Dilanjut juga dengan Maki. Boom,
Kabar hebat juga. Lalu terakhir Naobito yang sempat mencoba menyerang dengan teknik kutukan miliknya. Tapi tetap aja ya, Jogo lebih kuat dan lebih cepat beberapa level dari mereka semua. Sehingga boom, Naobito pun ikut menjadi gosong dibuatnya. Gila, 3 penyihir tingkat 1 mampu dibakar seketika tanpa bisa melawan. Gak ada bisa yang juga menghindar. Karena mungkin juga salah satu faktornya adalah semuanya udah kecapean melawan Dagon. Ya nggak? Jadi gimana dong nasib mereka semua? Apa mereka pada mati atau nanti ada yang selamat? Hehehe. Dan hal paling menarik di episode ini adalah kebangkitan Sukuna di tubuh Yuji. Ya, ketika Jogo berusaha membuat Naobito menjadi abu, dia menghentikan pergerakannya karena dia merasakan aura jahat Sukuna tiba-tiba muncul. Diceklah sama dia. Walau belum Sukunanya yang keluar, ternyata yang terjadi adalah Mimiko dan Nanako, teman dekat gitu dulu, yang mau memberikan makan satu jari Sukuna kepada Yuji yang tak sadarkan diri. Setelahnya, Jogo pun datang dan berusaha menghentikan mereka. Karena tujuan dari Jogo keluar dari persembunyian kan emang buat ngebangkitkan Sukuna dari tubuh Yuji. Karena jika Jogo yang memberi makan jari Sukuna, kemungkinan besar Sukuna bakal mau membalas budi kepada Jogo. Jangan sampai Sukuna malah nurutin kedua orang tersebut. Gitu pikirnya. Dan setelah membakar kedua cewek tersebut dan memasukkan 10 jari Sukuna langsung kepada Yuji. Karena sebelumnya dia udah dikasih tahu ya sama Geto palsu, kalau cuma 1 jari per hari, Yuji bisa menahan Sukuna untuk mengambil alih kesadarannya. Ya karena Yuji special. Tapi kalau langsung 10 jari yang sekarang dimiliki oleh Jogo dan kawan-kawan, Yuji juga pasti akan kesulitan menahan kekuatan Sukuna sekaligus. Makanya Jogo langsung memberikan semuanya. Sehingga sekarang pada tubuh Yuji telah ada 15 jari yang tertelan. Dikit lagi Sukuna bisa kembali sempurna. Hehehe. Pada saat itulah pandangan Jogo sempat teralihkan ya kepada 2 cewek tadi yang ternyata masih hidup berkat teknik kutukan dari Nanako. Jogo pun agak kesel ya kenapa mereka masih hidup, bahkan bersumpah untuk membunuh mereka langsung. Akan tetapi Jogo langsung kaget ketika melihat tangannya udah buntung. Ternyata Sukuna udah memotong tangannya. Wow. Jadi Sukuna akhirnya bangkit ya teman-teman, dan langsung menyuruh mereka semua untuk merendahkan kepalanya agar hormat gitu kepada dia. Terlihat Nanako dan Mimiko langsung sujud gitu, sedangkan Jogo cuma nurunin 1 lutut. Posisi kayak gini. Alhasil Sukuna memotong sebagian kepala Jogo karena dirasa Jogo kurang merendah di hadapan Sukuna. Hehehe. Gila-gila, terlalu preman banget nih. Tapi emang wajar sih ya, karena dia setara bahkan bisa jadi lebih kuat daripada Gojo. Ya enggak? Dan di sanalah Sukuna mulai menanyakan apa yang dimau dari kedua cewek tadi yang telah memberikan dia 1 jari. Mereka pun mengatakan kalau pengen Sukuna membunuh Geto palsu yang telah menggunakan tubuh Geto yang mereka sayangi semena-mena. Dan dengar hal itu, Sukuna sempat tersenyum dan memerintahkan mereka untuk mengangkat kepala agar melihat wajah Sukuna langsung gitu. Akan tapi dia langsung memenggal Mimiko sambil berkata, bisa-bisanya kalian memerintah gue, tapi cuma ngasih 1. Hehehe. Bener sih, mereka udah keterlaluan permintaannya. Kalau cuma ngasih 1, harusnya yang bisa mereka lakukan cuma tanya-tanya aja, entah apapun itu. Tapi mereka udah berani nyuruh-nyuruh. Jelas bodoh banget ya. Dan akhirnya Nanako di sana yang marah karena Mimiko telah terbunuh mencoba menyerang Sukuna. Tapi jelas ya, perbedaan kekuatan mereka kayak langit dan bumi. Karena hal itulah, Jogo ketika ditanya Sukuna bilang tidak ingin apa-apa. Walaupun udah ngasih 10 jari. Ambil aman dia, biar nggak dipotong kepalanya kalau minta macem-macem. Hehehe. Walau demikian, Jogo di sana hanya memberi saran aja. Beda ya dengan permintaan. Jogo menyarankan Sukuna mumpung nih masih
menguasai tubuh Yuji, cobalah untuk membuat semacam perjanjian yang nantinya bisa menguntungkan dia, yakni bisa menguasai tubuh Yuji selama-lamanya. Dengan hal itu, Sukuna menolak ide tersebut karena dia punya rencana lain, mumpung dia masih bisa mengendalikan tubuh Yuji ini. Akan tetapi, untuk membalas budi telah memberinya 10 jari, bukan cuma satu aja ya kayak tadi, hehe. Dia mau membantu para roh kutukan, jadi tim mereka gitu. Asalkan Jogo mampu mendaratkan satu aja serangan ke Sukuna, di mana Sukuna akan meladeni Jogo dalam pertempuran dahsyat yang akan meluluh lantakan Shibuya. Karena kata Sukuna, pada pertempuran itu dia akan membunuh semua orang yang ada di area Shibuya kecuali satu orang. Siapakah itu? Jawabannya adalah Megumi. Hehehe, kok bisa? Ada apa dengan Megumi? Akan terjawab ya nanti di episode-episode berikutnya. Sayang sekali ya, kita masih belum akan nonton pertempuran puncak antara Toji dengan Megumi serta Jogo dengan Sukuna ini, yang gue jamin bakal memuaskan kita semua. Jadi nggak sabar buat nonton kan ya? Hehehe. Gimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Jujutsu Kaisen maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih sudah menonton channel WWBA. Wah, waktunya bahas anime dan manga. Sampai jumpa.